Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Nabila Shima dengan akhiran NIM 100. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis rasio profitabilitas pada PT Mayora Indah Tbk. Nah, yang dimana rasio profitabilitas ini yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengambilan atas investasi yang dilakukan. Nah, rasio profitabilitas ini juga mencerminkan bagaimana kinerja kemampuan manajemen dalam menjaga efektivitas kegiatan operasi perusahaan. Nah, pengukuran yang pertama yaitu gross profit margin. Nah, gross profit margin pada PT Mayora Tbk tahun 2021 ini kan rumusnya itu laba kotor dibagi dengan penjualan. Laba kotor yang terdapat pada tahun 2021 yaitu 6,9 triliun dan penjualan senilai 27,9 triliun, yang dimana kalau dibagi itu hasilnya 24,81%. Yang kedua yaitu gross profit margin pada tahun 2022 yang dimana laba kotornya terdapat sebesar 6,8 triliun dan penjualannya sebesar 30,6 triliun, yang hasilnya 22,30%. Nah, terus yang ketiga yaitu gross profit margin pada tahun 2023 yang dimana laba kotornya itu terdapat 8,4 triliun dan penjualannya itu terdapat senilai 31,4 triliun. Jadi 8,4 dibagi dengan 31,4 triliun ini menghasilkan 26,70%. Nah, pada tahun 2021 ini GPM atau gross profit margin PT Mayora Tbk ini tercatat sebesar 24,81%. Nah, angka ini mencerminkan bahwa perusahaan ini mampu mempertahankan efisiensi dalam mengelola beban pokok penjualannya, sehingga dari setiap satu rupiah penjualan berarti masih sekitar 0,25 ini masih tersisa sebagai laba kotor. Namun pada tahun 2022, GPM ini mengalami penurunan menjadi 22,30%. Nah, penurunan ini mengindikasikan adanya kenaikan beban pokok penjualan yang tidak diimbangi dengan peningkatan harga jual atau volume penjualan yang cukup signifikan. Nah, kemudian pada tahun 2023 GPM ini kembali naik menjadi 26,70%. Nah, bahkan melampaui angka GPM pada tahun 2021. Nah, peningkatan ini menunjukkan adanya efisiensi yang lebih baik dalam mengelola biaya produksi dan strategi harga yang lebih optimal. Nah, perusahaan juga kemungkinan telah melakukan penyesuaian harga jual, diversifikasi produk dengan margin yang lebih tinggi, atau meningkatkan efisiensi manufaktur seperti penggunaan teknologi atau otomasi. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran net profit margin. Nah, net profit margin pada PT Mayora Tbk tahun 2021 ini kan rumusnya itu laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, net profit margin pada tahun 2021 laba bersihnya itu 1,2 triliun dibagi dengan 27,9 triliun, yang dimana hasilnya 4,33%. Yang kedua yaitu net profit margin PT Mayora Tbk pada tahun 2022 yang dimana 1,970 triliun dibagi dengan 30,6 triliun sehingga menghasilkan 6,42%. Selanjutnya yaitu net profit margin pada tahun 2023. Laba bersih senilai 3,24 triliun dibagi dengan penjualan 31,4 triliun sama dengan 10,30%. Pada tahun 2021, PT Mayora Tbk ini mencatat net profit margin sebesar 4,33%, yang artinya dari setiap Rp1 penjualan, perusahaan hanya memperoleh sekitar 0,043 sebagai laba bersih. Nah, nilai ini masih tergolong rendah yang bisa mencerminkan tingginya beban operasional, biaya keuangan, atau pajak yang mengurangi profitabilitas bersih perusahaan secara signifikan. Nah, namun pada tahun 2022, NPM ini meningkat menjadi 6,42%, yang dimana menunjukkan adanya perbaikan efisiensi secara menyeluruh. Nah, kenaikan ini dapat disebabkan oleh pengendalian biaya operasional yang lebih baik, efisiensi produksi, atau peningkatan volume penjualan yang berdampak pada laba bersih yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya pada tahun 2023, net profit margin ini melonjak menjadi 10,30%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini semakin efektif dalam mengelola beban dan memaksimalkan pendapatan bersih. Nah,
kenaikan ini juga mengindikasikan bahwa strategi bisnis yang diterapkan seperti inovasi produk, penetrasi pasar ekspor, dan optimalisasi biaya berhasil meningkatkan profitabilitas. Nah, selanjutnya pengukuran return on asset. Nah, return on asset ini pada PT Mayora Tbk pada tahun 2021 terdapat 7%. Mengapa 7%? Karena laba bersih tahun 2022 terdapat senilai 1,2 triliun dan total asetnya senilai 19,9 triliun. Jadi hasilnya itu 0,07 atau 7%. Nah, selanjutnya pada tahun 2022 laba bersih terdapat sekitar 1,9 triliun dan total asetnya itu terdapat 22,2 triliun, yang dimana hasilnya itu 8% atau 0,08. Selanjutnya yang tahun 2023 ini laba bersihnya terdapat sebesar 3,2 triliun, kemudian total asetnya itu 23,8 triliun. Jadi menghasilkan 14% atau 0,14. Nah, pada tahun 2021 ini PT Mayora Tbk membukukan return on asset sebesar 0,07 atau 7%, yang berarti dari setiap Rp1 aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan 0,07 laba bersih. Nah, angka ini tergolong moderat dan menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan aset untuk mencetak laba bersih. Kemudian pada tahun 2022, return on asset ini mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,08 atau 8%. Nah, kenaikan ini selaras dengan peningkatan laba bersih dan menunjukkan adanya perbaikan efisiensi dan dalam pengelolaan aset. Nah, selanjutnya yang 2023 ini yang dimana kinerja paling signifikan ini terlihat pada tahun 2023. ROA-nya naik cukup tajam menjadi 0,14 atau 14%. Nah, ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan menghasilkan laba yang lebih tinggi tanpa menambah aset secara berlebihan. Perhitungan selanjutnya yaitu return on equity, yang dimana pada tahun 2021 terdapat laba bersih sekitar 1,2 triliun dan total ekuitas 11,3 triliun, sehingga menghasilkan 11% atau 0,11. Terus yang kedua yaitu return on equity pada tahun 2022, yang dimana laba bersihnya terdapat 1,9 triliun dan total ekuitasnya sebesar 12,8 triliun, sehingga menghasilkan 0,16 atau 16%. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat laba bersih sebesar 3,2 triliun, total ekuitas sebesar 15,2 triliun, dibagi maka hasilnya adalah 0,22 triliun 0,22% atau 22%. Nah, pada tahun 2021 ini ROE ini tercatat sebesar 0,11 atau 11%, yang berarti setiap Rp1 ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham menghasilkan 0,11 rupiah laba bersih. Nah, nilai ini menunjukkan tingkat pengembalian yang cukup wajar, namun belum tergolong tinggi. Nah, tahun 2022 ini ROE meningkat menjadi 0,16 atau 16%. Nah, seiring dengan pertumbuhan laba bersih dan pengelolaan modal yang lebih efektif, peningkatan ini memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan ini mulai menunjukkan efisiensi dalam memanfaatkan ekuitas yang tersedia untuk meningkatkan profitabilitas. Namun puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana ROE ini mencapai 0,22 atau 22%. Nah, kenaikan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengelola ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Nah, angka ini juga menunjukkan bahwa PT Mayora ini mampu memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif, yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis rasio efisiensi, di mana rasio efisiensi ini adalah mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Nah, ada beberapa
jenis-jenis rasio efisiensi beserta perhitungan dan analisisnya menggunakan data dari laporan keuangan PT Mayora. Nah, yang pertama ada inventory turnover. Nah, turnover ini adalah mencerminkan seberapa cepat persediaan terjual. Semakin tinggi inventory turnover, maka persediaan perusahaan semakin cepat terjual dan semakin efisien perusahaan mengelola persediaan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin bagus karena perusahaan tidak akan mengalami overstock, tetapi nilai rasio yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah, yaitu persediaan terlalu cepat terjual dan perusahaan mengalami out of stock. Inventory turnover ini sama dengan beban pokok penjualan persediaan. Nah, pada PT Mayora pada tahun 2021 nilai inventorinya yaitu 20,9 triliun atau sama dengan 6,91. Kemudian pada tahun 2022 inventorinya yaitu 23,8 triliun atau sama dengan 6,16. Pada tahun 2023 23 triliun atau 6,49. Nah, pada tahun 2021 PT Mayora mencatat inventory turnover sebesar 6,9 kali. Ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun persediaan perusahaan berputar hampir 7 kali. Angka ini tergolong baik karena menunjukkan bahwa perusahaan cukup cepat dalam menjual produk-produknya. Namun pada tahun 2022 rasio inventory mengalami penurunan menjadi 6,16 kali. Penurunan ini bisa disebabkan oleh bertambahnya nilai persediaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan proporsional pada beban pokok penjualan. Nah, kemudian di tahun 2023 rasio kembali menguat menjadi 6,49 kali yang menunjukkan perbaikan dalam manajemen persediaan meskipun belum kembali ke angka tahun 2021, tetapi peningkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil menyesuaikan target produksi dan penjualan dengan lebih efisien. Kemudian yang kedua ada yaitu receivable turnover. Nah, ini mencerminkan seberapa besar proporsi piutang dalam penjualan perusahaan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena perputaran piutang yang tinggi akan mengindikasikan penjualan secara kas lebih tinggi dari penjualan kredit. Nah, receivable turnover ini sama dengan penjualan piutang usaha. Nah, pada PT Mayora tahun 2021 adalah 27,9 triliun atau sama dengan 755,56. Pada tahun 2022 30,6 triliun atau 584,37. Nah, pada tahun 2023 yaitu 31,4 triliun atau sama dengan 485,55. Nah, pada tahun 2021 PT Mayora ini mencatat sangat tinggi yaitu 755,56 kali. Angka ini menunjukkan bahwa piutang usaha perusahaan berputar lebih dari 755 kali dalam setahun. Nah, kemudian pada tahun 2022 receivables-nya mengalami penurunan signifikan menjadi 584,37 kali. Nah, penurunan ini bisa disebabkan oleh peningkatan penjualan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan tunai. Kemudian di tahun 2023 rasio receivables turnover-nya ini kembali menurun menjadi 485,55 kali yang menunjukkan kecenderungan lebih lanjut untuk memperbesar penjualan kredit. Nah, hal ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan memperpanjang periode pembayarannya kepada pelanggan atau menghadapi peningkatan jumlah piutang yang belum dibayar. Sekian yang dapat saya sampaikan.
saya akan membahas perasaran fixed asset turnover atau rasio perputaran aset. Atau yang dimana rasio ini dia menggunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap seperti mesin, pabrik, dan peralatan produksi dalam menghasilkan penjualan, yang dimana dia penjualan ini semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya. Berdasarkan hasil perhitungan PT Mayora Indah yang mencatat nilai 4,36 kali pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 4,24 kali pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 3,91 kali pada tahun 2023. Jika dilihat trennya, memang terjadi penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Namun, penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kinerja perusahaan memburuk. Hal tersebut lebih disebabkan oleh meningkatnya investasi perusahaan pada aset tetap, seperti pertambahan fasilitas produksi atau peralatan baru. Sementara peningkatan penjualannya belum tersebar ke pertumbuhan aset tersebut. Dengan kata lain, perusahaan ini sedang melakukan pengembangan kapasitas usaha. Dampak dan investasi ini biasanya tidak langsung terlihat pada tahun yang sama, tapi baru memberikan hasil pada periode berikutnya ketika aset tersebut sudah dimanfaatkan secara optimal. Nah, jadi dapat disebutkan bahwa meskipun rasio fixed asset turnover mengalami penurunan, kondisi ini masih tergolong wajar karena dipengaruhi oleh strategi ekspansi perusahaan, bukan karena menurunnya kemampuan perusahaan dan yang dimana dapat menjalankan operasionalnya. Sekian untuk materi fixed turnover. Saya akan membahas pada tabel ini yang mana kita dapat melihat hasil ringkasan dari rasio keuangan PT Mayora Indah Tbk pada periode 2021-2023. Secara umum, rasio profitabilitas menunjukkan tren yang positif. Hal ini bisa kita bilang karena peningkatan gross margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity, yang dimana kondisi tersebut dia menunjukkan bahwa perusahaan ini semakin mampu menghasilkan laba baik dan kegiatan operasional atau penggunaan aset maupun modal yang dimiliki. Nah, dari sini kemudian dari sisi rasio aktivitas yang dimana hasilnya cukup baik atau beragam, yang dimana inventory turnover yang dimana dia masih berada pada tingkat yang stabil, yang berarti perusahaan ini mampu mengelola persediaannya dengan baik, sehingga proses produksi dan penjualan tetap berjalan secara efisien. Sementara itu, fixed asset turnover dan total asset turnover mengalami sedikit penurunan, namun penurunan ini lebih disebabkan oleh beberapa adanya penambahan aset tetap, yang dimana sebagai bagian dari strategi ekspansi perusahaan, yang dimana karena penjualan yang mengalami penurunan yang menjadi signifikan. Untuk table times atau turnover, nilainya memang mampu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi dia dalam waktu segi penagihan untuk masih tergolong sangat cepat, sehingga kondisi tersebut belum memberikan dampak yang berarti terhadap arus kas perusahaan. Jadi dapat kita simpulkan secara keseluruhan kinerja keuangan PT Mayora Indah pada selama tahun 2021 hingga 2023 berada dalam kondisi yang cukup baik. Perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya dan sekaligus meningkatkan investasi untuk mendukung pertumbuhan usahanya di masa yang akan datang.